Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah Unisa dengan NPM 20424043 dari kelas 4H Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka serta Rasionalisasi Pengembangan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013. Yang pertama ada tuntutan internal yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian, serta menghadapi bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif akan mencapai puncak 70% pada 2020 sampai 2035 sehingga perlu ditransformasikan menjadi SDM yang kompeten. Selanjutnya yaitu tuntutan eksternal yang mengacu pada pertama, globalisasi seperti WTO, ASEAN Community, APEC, dan CAFTA. Yang kedua, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi. Yang ketiga, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya. Dan yang terakhir, hasil survei TIMSS 2007 yang menunjukkan hanya 5% siswa Indonesia mampu mengerjakan soal berkategori. Yang ketiga, yaitu landasan yuridis dan filosofis. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, berdasarkan ketentuan hukum yang mewajibkan pengembangan kurikulum baru. Yang kedua, berorientasi pada pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Dasar Pertimbangan Kurikulum Merdeka. Yang pertama ada perumusan dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 dibagi menjadi 3. Yang pertama, membangun manusia merdeka yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter Pancasila serta memberdayakan kemandirian peserta didik. Yang kedua, membutuhkan kurikulum yang adaptif terhadap kemajuan iptek, perkembangan global, dan keragaman sosial budaya. Dan yang ketiga, berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 di Amandemen 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua yaitu tantangan khusus, dibagi menjadi 3. Yang pertama, rendahnya kompetensi dasar siswa. Sekitar 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam membaca dan matematika berdasarkan skor PISA selama 15 tahun terakhir. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan learning loss dan meningkatkan kesenjangan pembelajaran. Dan yang ketiga, keberhasilan uji coba kurikulum darurat sebagai penyederhanaan kurikulum pada masa pandemi. Yang ketiga, yaitu sebagai landasan filosofis dibagi menjadi 6. Yang pertama, berpegang pada konteks Indonesia dan akar budaya. Yang kedua, membentuk manusia holistik yang dapat mengoptimalkan potensi diri. Yang ketiga, responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang keempat, menyeimbangkan penguasaan kompetensi dan karakter. Yang kelima, memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam penyusunan dan implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Rasionalitas Kurikulum 2013 dibagi menjadi 8. Yang pertama, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengembangkan kompetensi siswa secara holistik atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, mengacu pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Yang keempat, menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Yang keenam, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan yang sesuai dengan budaya Indonesia. Yang ketujuh, merespon kebutuhan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Dan yang terakhir, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran. Rasionalitas Kurikulum Merdeka.
dibagi menjadi 8. Yang pertama, melanjutkan nilai-nilai Pancasila dengan penekanan pada kemandirian dan kreativitas. Yang kedua, mengembangkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utama pendidikan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kecepatan belajar dan minat peserta didik. Yang keempat, memberikan ruang bagi eksplorasi diri dan pengembangan potensi individu. Yang kelima, menjawab tantangan era industri 4.0 dan masyarakat digital. Yang keenam, meningkatkan daya saing bangsa dengan mengembangkan kemampuan abad ke-21. Yang ketujuh, merespon permasalahan pendidikan yang muncul dari implementasi kurikulum sebelumnya, misalnya beban belajar yang terlalu berat. Dan terakhir, memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi lokal. Kesimpulannya yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka memiliki landasan filosofis yang sama yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kurikulum 2013 berfokus pada kompetensi holistik melalui pendekatan saintifik untuk menghadapi globalisasi. Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan pada profil pelajar Pancasila dengan fleksibilitas yang lebih besar, mengurangi beban belajar dan menyesuaikan dengan tantangan era industri 4.0. Meskipun berbeda dalam implementasinya, keduanya bertujuan mencetak generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkarakter, dan siap bersaing global.